mau disclaimer dulu sih kalau misalnya semua yang kita ceritain di sini itu berdasarkan pengalaman kita kemarin. Ya, jadi maksudnya kalau ada pertanyaan yang lebih spesifik tentang kondisi anaknya, mungkin bisa langsung ditanyain ke dokternya. Ya, karena emang treatment setiap anak bakal beda-beda tergantung dari dokter yang menangani, rumah sakit, dan kasusnya. Oke, halo, balik lagi di Bukan Mas Aji Motovlog. Nah, kali ini spesial banget karena banyak banget pertanyaan yang ada di inbox, di WhatsApp atau di komen Instagram juga, di komentar YouTube juga tentang Hiro. Ya, kakak ya. Iya, jadi kayak misalkan gimana operasinya, ya segalanya lah. Nah, di sini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan itu yang paling sering ditanyain. Oke, jadi pertanyaan pertama yang paling sering ditanyain, awal mula tahu Hiro punya celah langit. Jadi waktu itu Hiro begitu lahir kan sempat masuk NICU karena kadar oksigennya, saturasi oksigennya kurang dari 90, dan kemudian 2 hari setelah itu kita baru dikasih tahu sama perawatnya baru nemuin ya. Iya, baru sadar juga kayaknya sih. Perawat baru sadar, oh ini ada kondisi seperti ini, dan setelah itu kita langsung disuruh konsultasi ke dokter bedah plastik di situ kan, di rumah sakit itu. Terus setelah Hiro jadi diajarin cara minumnya, kita diajarin cara minumnya sampai benar baru boleh pulang. Setelah Hiro bisa pulang, beberapa saat kemudian kita balik lagi ke rumah sakit kan, kontrol Hiro. Nah, ternyata berat badan Hiro malah turun. Masih turun. Harusnya kan 2 minggu setelah lahir itu kan udah mulai naik kan berat badannya kayak gitu. Itu malah turun gitu. Nah. Tapi karena waktu itu dokter anaknya sendiri kayaknya belum pengalaman ya sama anak dengan celah langit atau cleft palate atau sumbing langit, jadi dia juga menganggap hal ini adalah hal yang wajar gitu. Tapi emang jadi tapi gimana ya, intuisi orang tua gitu kayaknya kita curiga nih ada apa gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter laktasi, dokter Asti. Ya, jadi dokter anak yang ahli laktasi juga gitu. Kalau mau ngecek namanya dokter Asti Praborini, sekarang itu kayaknya prakteknya di Permata Depok sama Puri Cinere sama Permata Bekasi. Ya. Jadi setelah ketemu dokter Asti, kita dibilangin, wah ini perkembangannya gak beres nih, gitu kan. Dan ternyata ada tongkai dan liptai juga gitu. Jadi tongkai dan liptai itu keadaan, ini juga sering ditanyain sih, tongkai dan liptai, jadi keadaan di mana ada lapisan apa namanya ya? Jadi di bawah lidah itu ada kayak tali nih. Iya, tali. Jadi kalau misalkan tongkainya itu normal, dia bisa melet nih kayak gitu kan. Tapi karena ada tali lidah ini lumayan tebel, jadi lidahnya kaku. Dan di atas bibir sini itu juga ada kayak selaput. Nah, ya selaput itu yang tebel. Jadi ketika itu tebel, bibirnya tuh nggak bisa gerak dengan fleksibel gitu. Nah, itu yang menyebabkan kesulitan dalam minum. Makanya berat badannya nggak nambah-nambah gitu. Iya, terus ditambah juga kita ternyata salah ya pakai cara pakai dotnya ya. Jadi pakai dotnya salah gitu. Emang harus dilihat betul-betul sih, maksudnya dot khusus apa yang kita gunakan buat anak kita, dan gimana anak itu konsumsinya beres nggak gitu, maksudnya bisa nyedot, maksudnya itu kan harus kita bantu pencet-pencet ya gitu, apakah tersedot dengan baik sama anak gimana gitu. Nah, jadi kita sama dokter Asti itu yang ahli laktasi ini kemudian dilakukan namanya insisi. Jadi insisi itu adalah prosesnya dipotong, tali lidah sama tali bibir itu dipotong. Jadi setelah dipotong kemudian dilatih supaya bisa gerak dengan normal, dan minumnya lebih gampang gitu. Dan di situ prosesnya cepet banget ya, padahal kayak cuma datang langsung di insisi, terus
terus ada perawatan 4 hari, bukan perawatan karena sakit sih, tapi emang untuk belajar gimana cara menyusui dengan benar gitu. Iya, karena waktu itu memang kondisinya pengen coba untuk menyusui langsung gitu. Iya. Nah, karena mau coba, jadi kita rawat inap, kita coba menyusui langsung gitu. Memang pada akhirnya sih ya udah kita pasrah akhirnya pakai dot lagi, karena memang kasihan juga anaknya, kayaknya emang susah untuk menghisap langsung dari payudara ya. Iya betul. Setelah proses itu, Hiro beratnya berangsur-angsur naik tuh cepat. Jadi ada pertanyaan kedua. Pertanyaannya gini, gimana sih Hiro minum susunya? Nah, yang tadi, jadi kita pakai, karena tidak bisa menyusui langsung, jadi kita pakai dot khusus. Ya, namanya Medela. Kalau kita pakai Medela, tapi sebenarnya masih banyak dot-dot lain yang bisa membantu anak dengan celah langit atau celah bibir untuk minum lebih gampang. Kayak misalnya Pigeon ya, dari Pigeon ada. Pigeon punya ya, khusus untuk cleft, memang cleft. Ya. Tapi memang waktu itu direkomendasikan untuk pakai Medela karena secara untuk pertumbuhan rahang juga lebih bagus katanya. Gitu. Walaupun nggak ada yang salah sih, mau pakai Pigeon, mau pakai Medela nggak apa-apa, asal lebih gampang lah nyusunya. Asal memudahkan anak menyerap gizi ya. Iya, karena sebenarnya yang paling penting adalah anak bisa menyerap gizi dari ASI atau susu itu dengan baik gitu. Karena kan butuh banget berat badan untuk nanti ketika operasi gitu. Nah, mau pakai Medela, mau pakai Pigeon, mau pakai sendok juga nggak apa-apa, pasti bisa. Nah, pertanyaan ketiga, anak saya kok BB-nya susah naik. Nah, ini emang kebanyakan kasus dengan cleft, maksudnya dengan celah langit atau celah bibir itu agak susah ya, karena tadi minumnya susah, dan karena minumnya susah penyerapan gizinya juga jadi terhambat gitu kan. Jadi yang pertama harus banget dipastikan adalah cara ngedotnya udah bener atau masih salah kayak gitu. Mungkin nanti bisa dilihat di YouTube juga banyak sih, kalau Medela itu ada caranya lagi. Terus kalau Pigeon juga ada caranya lagi gitu kan. Mungkin nanti bisa lihat tutorialnya di YouTube. Jadi bisa dievaluasi juga tuh, di review, maksudnya apa udah benar cara ngedotnya gitu. Nah, waktu itu Hiro tuh berat badannya tuh sempat naik, sebenarnya naik, tapi karena dari awalnya itu udah terlanjur turun, jadi nggak ngejar. Akhirnya kita MPASI dini itu di umur 4,5 bulan. Itu pun keputusannya dari dokter anak ya, jadi maksudnya jangan tiba-tiba ngikutin gitu. Karena anak kebutuhannya beda-beda dan kemampuannya juga beda sih. Iya, karena MPASI dini itu juga harus dilihat dulu sama dokter, dievaluasi apakah anaknya siap menerima makanan atau enggak gitu. Jadi Hiro itu dokter bedahnya kan dokter bedah mulut ya, dokter Syaf itu di Harapan Kita. Nah, kebetulan kalau di Harapan Kita itu pakai obturator atau kayak semacam alat untuk jadi dia obturator itu fungsinya adalah menutup celah langitnya sementara. Jadi kayak gigi palsu sebenarnya bentuknya, karena ditaruh di atas mulut, terus dia akan menutup celah langitnya, jadi memudahkan untuk minum dan makan. Sebenarnya itu membantu banget ya. Ya, jadi sebenarnya setelah pakai obturator itu membantu, dan ketika MPASI dini ini juga membantu sih. Walaupun memang nggak mulus ya, maksudnya kalau misalnya ada tuh yang suka bilang, oh Hiro kayaknya nggak ada masalah ya kayak gitu. Oh banyak banget sebenarnya. Tenang. Sebenarnya semuanya ada prosesnya gitu, nggak langsung mulus, langsung kayak begini gitu, enggak gitu. Jadi emang harus ada proses yang dijalani. Iya betul, kayak misalnya emang kayak pernah pakai obturator ada nggak betah kayak gitu, tapi lama-lama jadi betah. Oh iya, untuk masalah obturator ini lagi-lagi tergantung dokter yang nanganin, karena ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Pasti mereka punya pendapat berbeda-beda gitu. Tapi kalau di kasusnya Hiro, obturator tuh bantu banget gitu, dan kita nggak khawatir itu menghambat pertumbuhan, karena sebulan sekali obturatornya disesuaikan lagi gitu dengan pertumbuhan rahangnya kayak gitu. Ya pokoknya ikutin aja kata dokternya. Jadi jangan kayak misalnya ke dokter mana terus kok dokter itu pakai obturator, nggak apa, ikutin aja dokternya gitu. Ikutin dokternya. Sebenarnya kalau pertanyaannya BB-nya susah naik, kalau misalnya cara ngedotnya udah benar,
ada beberapa hal yang harus dites juga gitu. Ini tesnya tuh sama kayak anak normal ya, gitu, nggak ada bedanya. Jadi yang pertama yang harus dicek adalah ADB, jadi kayak ada efisiensi zat besi nggak sih gitu, ada efisiensi zat besi nggak sih. Takutnya memang anak nggak nafsu makan, anak kok nggak naik beratnya, itu ada dari situ gitu, faktor itu. Hiro pun waktu itu akhirnya setelah setahun ya, setelah setahun akhirnya kita cek aja deh gitu, karena sempat mandek, sempat naiknya lama gitu, jadinya feeling juga sih kayaknya nih harus dicek deh zat besinya gitu. Nah akhirnya ketahuan tuh emang ada defisiensi zat besi, akhirnya disuplementasi gitu, dikasih vitamin zat besi lah gitu, kayak gitu. Nah kalau anak normal tahapannya ya sama kayak anak normal, tahapannya itu cek zat besi. Kalau cek zat besi ternyata nggak ada masalah, cek lagi, cek ISK. Jadi ada infeksi saluran kemih nggak? Itu juga bisa bikin bebek susah naik gitu. Kalau ISK masih lolos juga, ada juga yang mewajibkan untuk tes TB gitu, tuberkulosis. Jadi tes manto atau ya yang biasa untuk TB ya, itu juga bisa dijalani sih. Maksudnya kita tuh ya itu banyak faktor, jadi itu tahapannya gitu, zat besi, ISK sama TB. Jadi sama aja kayak anak normal, tapi memang harus dicari gitu penyebabnya kalau emang nggak naik. Pertanyaan keempat, Hiro gimana makan empasinya? Sedap nggak? Masuk hidung nggak? Oh iya, pertamanya emang gitu. Jadi jangan maksudnya apa ya? Jangan takut, jangan panik ya. Jangan berkecil hati juga kok anaknya kayak begini gitu, misalnya untuk awal-awal gitu, karena memang nggak mulus kok awalnya gitu. Apalagi dulu tuh kayak masih ngeraba-raba ya, maksudnya tekstur segala macem yang akhirnya yang dia bisa gitu. Tapi dari awal minum susu pun gitu sih, maksudnya ada yang masuk hidung, ada yang sampai kesedak. Waktu juga Hiro pernah kayak susah nafas ya, karena masuk hidung dan sampai kayak gitu. Kita balik, kita pupuk, tapi itu juga maksudnya seiring berjalannya waktu kita udah hafal loh, kayak misalnya oh nih Hiro udah ada tanda-tanda kayak masuk hidung nih, kita langsung tegakin, lebih tegakin lagi duduknya, dipupuk lagi. Sampai itu bertahan sampai MPASI juga gitu ya? Iya. Kita selalu ngeliat nih. MPASI itu awal-awal bahkan teksturnya itu lebih cair daripada yang seharusnya gitu. Awal-awal gitu, nanti ya dilihat aja gitu, disesuaikan dengan reaksi anaknya gitu. Kalau misalnya memang dia nggak bisa sama yang tekstur yang terlalu yang 6 bulan itu gitu, coba dihalusin lagi atau coba dicairin lagi gitu. Sampai bertahap nanti dia bisa kok, pasti bisa gitu. Jadi jangan kecil hati gitu. Tapi jangan takut juga, karena sebenarnya MPASI-nya pun seperti anak-anak lainnya ya. Iya, jadi nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Jadi nggak ada pantangannya, nggak ada bedanya sama anak-anak normal lainnya. Cuma bedanya adalah ya kita harus lebih waspada ya, karena kan mungkin bisa masuk hidung. Nah, jadi bedanya juga dengan anak-anak mungkin ya. Sebenarnya ini safety-nya aja sih, kayak misalnya untuk ngasih minum bayi ya nggak boleh sambil tiduran, emang agak tegak 45 derajat lah duduknya gitu. Jadi emang nggak boleh tiduran. Kalau ketiduran nanti dikhawatirkan ada cairan masuk ke saluran nafas kan. Jadi emang ya standarnya gitu sih untuk yang normal ataupun yang punya celah langit, nggak ada bedanya sih. Iya, karena ya kalau kita emang agak lebih ekstra karena kan ada lubang ya, intinya maksudnya itu kan semua nyambung ya dari telinga ke hidung gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai. Betul. Pertanyaan kelima, Hiro gimana perkembangannya? Perangkapnya, jalannya sama ya sama anak-anak? Sama kok, sama anak-anak lain. Dia memang tengkurapnya agak lambat di 5 bulan ya, tapi waktu itu ya dokter sih bilang nggak ada masalah lah gitu. Terus merangkaknya itu mulai dari ngesot-ngesot gitu ya, pokoknya sebenarnya sama kayak anak normal gitu ya. Cuma memang waktu itu ya sempet lah galau-galau segala macam, tapi kayaknya
galau-galaunya tuh sama aja gitu, sama kayak yang punya anak normal gitu kan. Kayak ngelihat milestone-nya udah sesuai atau belum. Terus dulu juga sempat dibilangin kalau misalnya udah bisa duduk ya makannya sambil duduk, karena waktu itu kan MPASI gini kan. Jadi kita sempat agak rebahan gitu lah ya, sempat kayak di bouncer gitu makannya. Nah itu juga proses sih semuanya, akhirnya makannya sambil duduk. Habis itu semuanya alhamdulillah normal sih ya, jalan itu 14 bulan ya gitu. Cuma maksudnya semuanya sih ya pokoknya kita tuh stimulasi anak aja seperti anak normal lainnya lah. Pokoknya kayak gitu sih, nggak ada bedanya kok. Nggak ada bedanya. Oke, pertanyaan ke-6, waktu mau operasi apa aja yang harus disiapin? Yang pasti harus sehat. Sebenarnya yang paling pertama kesehatan sih. Tuh, jadi emang kita jaga banget Hiro itu supaya nggak pilek dan batuk. Itu menjelang dari mulai umur setahun itu udah jaga ketat banget. Jadi kayak makanya tuh kita cek zat besi juga tuh di umur segitu, karena pengen berat badannya beneran 10 kilo di 18 bulan biar bisa operasi. Kalau di harapan kita gitu ya, nanti nggak tahu nih kalau dokter yang lain ya, bisa beda juga gitu. Jadi waktu umur setahun itu kita udah dapat jadwal operasi ya? Iya, jadi udah dapat jadwal operasi. Jadi kita udah tahu tuh ancer-ancernya, misalnya kayak waktu itu Hiro 4 Januari ya. Jadi kayak 4 Januari operasi, berarti ya udah tarik mundur aja, sekarang udah berapa kilo, terus kayak harus ngejar berapa nih per bulan untuk jadi 10 kilo pas saat operasi kayak gitu. Terus apalagi ya persiapannya ya vitamin pasti gitu. Terus kayak ya ini emang waktu itu aku akuin sih ya, maksudnya agak-agak ekstrim karena agak overprotective karena banget. Gini sih masalahnya, ketika jadwal operasi kan susah dapetnya ya, maksudnya padat banget kan di rumah sakit itu. Jadi emang ketika kita dapat jadwal operasi, kita benar-benar stick dengan jadwal itu. Dan kalau misalkan kesehatannya kurang, misalnya kayak sakit, batuk atau pilek aja, itu bisa gagal operasinya, bisa dipindahin ke jadwal lain yang nggak tahu kita dapetnya kapan lagi gitu kan. Kenapa? Karena emang operasinya bahaya kalau misalkan ada pilek, lendir atau apa, itu bisa berakibat fatal gitu loh. Jadi emang kita waktu itu overprotective sih sama Hiro, kayak misalkan nggak boleh main hujan, kena hujan dikit kita jangan takut pilek gitu. Tapi emang nggak bagus sebenarnya, nanti ada alasannya gitu. Cuma maksudnya yang paling utama dijaga itu adalah kesehatannya. Terus ya pasti kesehatan, terus nanti tanya aja berat badan penting banget. Yang lainnya sih ya persiapan biasa aja gitu, tanya aja ke dokternya atau ke susternya gitu apa aja yang harus disiapin, administrasi segala macam gitu sih. Jadi overprotective-nya kita itu berdampak juga nih, jadi nggak bagus juga, tapi mau gimana lagi gitu kan. Kita jaga supaya tetap sehat, tapi ada efeknya gitu. Nanti kita kasih tahu juga. Oke, nomor 7, berapa biaya operasinya? Waktu itu kita, ini harapan kita VIP B, VIP B itu 27 udah semua ya? 27 atau 28 lah. 27 juta udah semua, tapi ini lagi-lagi tergantung rumah sakitnya. Jadi kalau di harapan kita tuh range-nya dari 17 ya waktu itu. 17 sampai dari 17-an sampai maksimal 30 kali ya kalau itu. Kayaknya maksimal 30. Maksimal 30. Karena waktu itu VIP B kan, maksudnya pasti ada VIP A yang lebih ini lagi. Nah, enaknya di harapan kita itu udah paketan gitu. Jadi udah nggak khawatir sih. Jadi paketannya tuh dulu VIP B itu pokoknya pas masuk itu 25.500 untuk bayar dulu gitu. Kenapa bisa jadi 27 atau 28 itu karena ada obat. Jadi obat. Nomor 8, operasinya nginep berapa lama sih? Nah, ini lagi-lagi tergantung rumah sakitnya dan dokternya. Kalau di harapan kita itu kemarin kita paket. Jadi satu paket itu segitu tuh
nginep sampai 8 hari. Ya, ingat sampai 8 hari sebelum operasi dan sampai sudahnya. Jadi kita masuknya tuh H-1 operasi kan ya? Iya. H-1 operasi masuk, besoknya operasi. Nah dari itu bisa sampai seminggu lah ya, semingguan lah ya. Cuma bisa lebih cepat, bisa lebih lama, itu tergantung kondisi anak. Juga. Karena kalau di harapan kita itu dia bukan one day care gitu ya. Jadi dokternya itu mastiin sampai anaknya itu bisa makan, bisa minum, terus juga bukan lepas jahitannya, jadi kayak ada plastik atau ada pelindungnya dulu supaya nggak infeksi kan. Jadi sampai itu dilepas, terus dilihat bekas luka lah ya, luka operasinya gimana, terus udah aman, ya asupan cairannya juga aman, baru deh. Karena emang kendalanya biasanya habis operasi itu anaknya jadi susah, jadi nggak mau minum ya, nggak mau makan minum ya, bahkan ya. Karena kan sakit ya, maksudnya ya ini logika aja sih, maksudnya habis dioperasi. Iya. Oke. Pertanyaan ke-9, makan habis operasi gimana sih? Nah, makan habis operasi ini juga banyak banget ditanya ini kayak misalkan dan lagi-lagi ini tergantung anaknya sih. Oh enggak, tergantung dokternya, tergantung dokter dan rumah sakitnya. Jadi ada dokter yang nggak boleh makan, cuma boleh minum susu doang sampai beberapa lama. Ada juga kalau di harapan kita itu bisa langsung makan ya, tapi makannya balik lagi tuh kayak apa namanya, teksturnya lembut banget, dari lembut nanti pelan-pelan jadi normal lagi. Cuma Hiro itu di rumah sakit makannya hari keberapa ya? Kayaknya setelah operasi, operasi. Oh iya, jadi Hiro tuh di harapan kita bisa makan 1 hari setelah operasi. Jadi malamnya minum ya? Iya, pokoknya semuanya dipantau, jadi kayak minumnya, makanannya semuanya dipantau. Iya. Makanya ya itu enaknya di harapan kita sebenarnya, karena kita jadinya lebih tenang ya, nggak bertanya-tanya ini bener nggak ya, ini gimana gitu. Karena di harapan kita emang semuanya dipantau dan diawasin ya. Kayak misalnya makannya udah bener belum, kalau misalkan makannya belum diganti lagi menunya dengan yang lebih lembut lagi. Tapi alhamdulillah sih waktu itu Hiro lancar sih makannya, dari mulai bubur yang halus banget, bubur yang cair malah bubur cair, besoknya mulai naik teksturnya. Tapi jangan kaget ya kalau misalnya habis operasi tuh nggak mau apa-apa gitu, segala macam gitu. Mungkin karena memang masih sakit gitu. Iya. Jadi waktu itu pun Hiro aduh apa ya gitu, teh manis dia nggak mau, Asi juga nggak mau. Asi waktu itu udah nggak mau, terus udah gitu akhirnya yang dia mau adalah Milo gitu. Jadi kayak ya udah kita cari deh apa yang anak mau gitu, dan ya tanya juga sih sama perawatnya gitu, ini boleh kan gitu. Besoknya setelah operasi malamnya kan bisa minum Milo, besoknya udah makan es krim juga udah mau ya. Makan es krim. Nah kayak di video yang sebelumnya, es krim lumayan membantu sih untuk bikin mulut lebih lebih nyaman gitu loh. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-10, habis operasi bisa ngomong nggak? Nah ini yang paling penting. Jadi pas operasi celah langit itu bukan akhir dari segalanya, jadi setelah itu masih ada tahapan-tahapan lagi gitu. Yang paling penting adalah terapi bicara ya. Jadi ini juga tergantung lagi ya, kalau misalnya di harapan kita itu karena semuanya tuh udah di satu tempat sampai terapi bicara, jadi kita semua udah dapat jadwal gitu. Jadi misalnya operasi di Januari, berarti di Februari sudah bisa terapi bicara. Jadi kenapa sebulan terus udah langsung terapi bicara, biar otot-ototnya terlatih, karena kan ini otot baru ya gitu. Jadi untuk melatih bicaranya. Hiro sendiri itu ya nggak langsung bisa lah gitu. Maksudnya masih yang kita juga sempat khawatir ya, ini kata-katanya belum banyak yang keluar gitu. Terus udah gitu standar dari Bu Rita. Jadi Bu Rita itu memang terapis bicara yang emang ahli untuk anak-anak CBL ya. Jadi beliau juga targetnya juga lumayan tinggi gitu. Waktu itu Hiro ditarget 50 kata di 2 tahun gitu. Jadi itu kan 19 bulan kan mulai terapi bicara. Nah itu lumayan ya. Jadinya kita juga tapi ya Bu Rita juga maksudnya terapis bicara pasti akan kasih tahu gitu kita harus gimana, tips and trick
sudutnya kayak gitu sih. Kalau dulu Hiro itu akhirnya kita kasih dengar lagu ya. Iya. Ya, tapi sebelum mulai terapi bicara itu ada beberapa tes juga tuh. Iya. Kayak misalnya tes pendengaran. Kenapa? Karena terapi bicara itu harus tepat sasaran dong pastinya. Jadi kita harus tahu dulu nih, ini anak ini ada kendala nggak kayak di pendengaran. Karena pendengaran itu ngaruh ke bicara. Jadi kalau misalkan udah terapi bicara, terus kenapa ya kok masih belum ada yang kata-kata yang keluar? Nah, itu disuruh cek juga ya, apa ada nggak sih dari pendengaran yang agak kurang atau apa gitu. Iya. Waktu itu Hiro udah dicek BERA dan macam-macam, timpanometri dan lain-lain normal, dan akhirnya bisa mulai terapi bicara dengan benar gitu. Iya, jadi ya memang semuanya ngaruh kan gitu. Ya untuk berbicara tentu harus mendengar gitu. Jadi kita cek semuanya, terus udah gitu emang waktu itu Bu Rita menyarankan untuk mendengarkan lagu ya, jadi lagu berbahasa Indonesia ya. Waktu itu kita sampai beli speaker yang bisa SD card itu, dan lagunya diputar kayak 24 jam sih. Jadi kalau Hiro bangun putar lagu, Hiro tidur baru mati. Dan itu emang normal ya? Iya, terus diajak ngobrol, terus kayak kalau misalnya ada gambar-gambar tuh diliatin, disebutin ini apa kayak gitu. Itu lumayan ngaruh gitu di umur 21 bulan itu udah lumayan tuh kata-katanya udah mulai keluar ya. Waktu itu udah mulai bisa ngomong kereta, ngomong bubu gitu, ngomong ayah gitu, udah mulai bisa gitu, udah mulai keluar kata-katanya. Tapi maksudnya jangan khawatir ini sih, jangan khawatir anaknya akan wah gimana nih ngomongnya, percaya aja sih, maksudnya dengan terapi bicara semua bisa dilatih ya. Iya, asal kitanya juga ngikutin prosedurnya, tahapannya, udah gitu kitanya juga ya di rumah juga latihannya rajin. Jadi latihan nyedot dan niup terutama. Jadi yang ngaruh itu bukan cuma terapi bicara di tempat terapi doang, tapi latihan di rumah juga ngaruh banget. Karena sebenarnya untuk melatih otot-otot itu ya menyedot dan meniup itu juga kuncinya sih gitu. Ya, menyedot, niup, semacam itu. Oke, terus pertanyaan 11, harus terapi bicara nggak sih? Harus. Nggak bisa enggak? Ya betul. Harus. Karena terapi bicara itu bukan cuma buat melatih bicara aja, tapi benar-benar fungsi dari mulut itu sendiri, dari otot mulut, kayak nyedot, niup, apalagi ya, ngunyah. Iya, ngunyah, menyedot, niup, ngunyah, bahkan dari posisi mulut gitu. Jadi kalau ada juga anak yang ada terapi bicara tuh mulutnya kebuka terus. Karena melatih kekuatan rahang juga gitu. Hiro juga sempat agak ngacai gitu kan ya. Nah betul. itu juga ada pengaruhnya juga pengaruh gitu. dari otot rahang gitu. Nah akhirnya dikasih tahu juga caranya. Tuh, jadi jangan anggap terapi bicara itu cuma buat ngomong doang, tapi dari mulai gerakan rahang segala dilatih di situ kok. Iya, jadi wajib banget. Wajib. Terus pertanyaan ke-12, Hiro terapi bicaranya gimana? Wah, dramanya banyak sih ya. Ini sebenarnya ini Hiro udah umur 4 tahun kan ya. Ini tuh sebenarnya dia harus evaluasi terakhir gitu di terapi bicaranya gitu. Nah, karena lagi corona ya, kita nggak bisa maksain, tapi yang penting kita udah tahu nih apa yang harus dilatih gitu. Huruf-huruf apa sih yang dia nggak bisa? Kalau tadi merhatiin Hiro ngomong harus tuh R-nya belum jelas ya gitu. Terus ngomong S juga sebenarnya belum jelas, untuk S di depan, S di tengah gitu. Jadi awal mulai terapi bicara pun Hiro juga drama sih. Jadi kayak misalnya di terapi bicara itu sebenarnya kan nggak boleh ditemenin. Jadi emang harus face to face antara anaknya sama terapisnya. Tapi Hiro tuh nggak mau tuh ditinggalin. Nah dari situ ketahuan juga tuh ternyata Hiro punya masalah lainnya yang berhubungan dengan yang tadi di awal, karena kita terlalu overprotective juga gitu. Jadi Hiro setelah dari terapi bicara itu ketahuan ini ada masalah lain, ini kayaknya ada masalah dari sensori integrasi, dan kita juga direkomendasikan untuk konsultasi ke terapi okupasi. Nah jadi saat di terapi okupasi itu ketahuan juga ternyata sensorinya Hiro tuh apa ya? Oversensitif gitu. Oversensitif.
Jadi kayak misalnya dikit-dikit dia masuk ke tempat baru takut, ketemu orang baru takut, semuanya takut gitu loh. Iya. Nah itu sebenarnya kita ke Burini waktu itu, kalau misalnya mau tahu tempatnya, Burini di Cilandak, klinik Liliput ya namanya gitu. Iya, Cipete. Jadi emang ya alhamdulillahnya ketahuan gitu kan, ketahuan sekarang gitu, kok kenapa ya anak ini takut sama orang baru, lingkungan baru, segala macam yang baru tuh kayaknya overwhelming, atau ya dia merasa terlalu sensitif, jadi sensorinya, jadi begitu ke tempat baru atau misalnya ada suasana baru dan segala ada sentuhan baru aja dia jadinya panik gitu kali ya di dalam dirinya, terus jadinya kemana-mana gitu. Nah dari situlah Bu Rita itu minta kita yaudah stop dulu terapi bicaranya, kita benerin dulu nih sensori integrasinya. Berapa bulan ya? Kayaknya baru nggak nyampe 2 bulan. Enggak 5. Udah 5 ya? Udah 5. Sebenarnya sih udah lumayan gitu ya. Cuma karena dia nggak bisa ditinggal ini, jadi progresnya tuh nggak mandek gitu. Jadi untuk sensori dan ini sensori integrasi dan okupasi ini bisa nanti ada di video lagi deh yang lainnya. Karena panjang juga. Itu panjang banget. Nggak gitu. mungkin di video ini juga. Tapi ya kalau misalnya didengar kan, ini perjalanannya panjang ya gitu. Jadi ya sabar. Kita harus sabar, terus siap-siap buat maraton. Jadi ini semuanya tuh rangkaiannya tuh ya maraton gitu. Ya. Oke, pertanyaan terakhir, ada beda nggak sih sama anak lain sekarang? Enggak. Bahkan Hiro juga udah sekolah di PAUD kan. Jadi kita juga udah ngeliat sendiri gimana interaksi Hiro dengan teman-temannya, gimana perbandingannya. Nggak ada yang beda. Ya, kayak. Nggak ada yang beda. Jadi pokoknya sabar, ikutin semuanya, semua tahapannya, ya insya Allah semuanya bakalan normal sih gitu. Maksudnya ini bukan sesuatu, bukan penyakit, bukan hal yang bisa bikin anaknya jadi nggak normal ya, tapi kita emang harus usaha lebih aja sih. Ya pokoknya jangan anggap ini penyakit, semuanya bisa kok dibagi. Gitu sih. Dan pasti semuanya ada hikmahnya kan. Betul. Oke, pertanyaannya sudah habis. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanyain sama penonton video sebelumnya, bagian khusus untuk terapi bicara tentang terapi okupasi, sensori integrasi ya, mungkin ya kita buatin juga. Ya kita buatin, tapi ini memang berdasarkan pengalaman kita ya. Ada juga anak yang terapi bicaranya mulus-mulus aja gitu, langsung udah selesai gitu, juga ada juga gitu. Cuma maksudnya buat gambaran aja sih. Oke, jadi jangan takut, yang penting ikuti semua tahapannya dan percaya sama yang di atas. Oke, dadah keluarga, kami undur diri, dadah.